Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Hari ini masih dalam rangkaian Hari Natal. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan dilimpahkan atas kita. Melalui kedatangannya, kasih-Nya Dia nyatakan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari ini. Tuhan memampukan kami, memberikan kami sukacita dan kekuatan. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 15 November 2022 sebagai Hari 8 Miliar, di mana pada hari itu diperkirakan jumlah populasi manusia mencapai 8 miliar. Tapi PBB tidak dapat menentukan bayi yang mana yang persis menjadi bayi yang ke-8 miliar. Menyikapi penetapan hari itu sebagai hari simbolis ke-8 miliar, pemerintah Filipina menobatkan salah satu bayi yang lahir di Manila sebagai bayi ke-8 miliar. Nama bayi itu adalah Vinice Mabansak. Pihak PBB menyatakan bahwa tanggal 15 November 2022 merupakan perayaan umur panjang manusia karena meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatnya teknologi pengobatan. Berbeda dengan bayi 8 miliar yang dirayakan secara simbolis berkaitan dengan umur panjang manusia, bayi yang lahir 2025 tahun yang lalu di Bethlehem adalah bayi yang memegang umur hidup kita dan yang memberikan hidup kekal kepada saudara dan saya. Dia bukanlah bayi biasa, melainkan pribadi Allah yang mulia. Kita perhatikan Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia sebagai manusia, Nabi Yesaya menubuatkan berdasarkan ilham Roh Kudus tentang kedatangannya. Dan sang bayi Mesias ini bukan bayi sembarangan. Bayi itu diberi gelar atau sebutan dalam ayat ini sebagai Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Penyebutan ini bukan penyebutan sembarangan ataupun kebetulan. Bukan sebuah penyebutan tanpa dasar. Karena yang lahir itu memang adalah Allah yang perkasa, yang menguasai segala sesuatu, yang berdaulat. Dia adalah Bapa yang kekal. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa Dia satu dengan Bapa. Dia adalah Penasihat Ajaib yang memberikan hikmat dan tuntunan kepada kita. Dan Dia adalah Raja Damai yang memberikan damai sejahteranya kepada kita. Ada dua sikap manusia meresponi kedatangan Tuhan Yesus. Golongan pertama adalah yang menyambut kedatangannya dengan sukacita. Di antaranya adalah para gembala ternak di padang dan orang-orang Majus. Mereka dengan hati gembira datang untuk melihat dan menyembah, bahkan memberikan persembahan
untuk Sang Juru Selamat yang telah lahir. Tapi ada golongan yang kedua, yaitu mereka yang menolak kedatangannya. Salah satunya adalah Raja Herodes yang memerintahkan untuk membunuh semua bayi di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem pada waktu itu. Termasuk golongan yang manakah kita, saudara? Apakah yang menerima kedatangan Tuhan Yesus dengan sukacita, atau menolak kedatangannya, bahkan membenci kehadirannya dalam hidup kita? Ketahuilah bahwa Dia bukan bayi biasa. Dia adalah pribadi Allah sendiri yang berkuasa dan yang memegang umur hidup kita. Dialah Sang Juru Selamat, pemberi keselamatan dan kehidupan kekal buat saudara dan saya. Sambutlah kedatangan Tuhan Yesus dengan hati percaya, menerima Dia, dan hidup dalam iman serta kasih kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Engkau yang datang 2025 tahun lalu sebagai seorang bayi, bukanlah bayi biasa, tapi Engkau adalah pribadi Allah sendiri. Engkau adalah Allah yang perkasa, yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan kami mau setia mengasihi-Mu, mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami di bumi ini. Engkaulah Bapa kami yang kekal, Engkaulah penasehat kami yang ajaib, Engkau adalah Raja yang membawa damai bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami untuk semakin mengenal-Mu Tuhan, mengenal pribadi-Mu, dan hidup dalam iman serta kasih yang lebih lagi kepadamu Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawat setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan pada saat ini, yang sedang dalam pergumulan persoalan, mendapatkan jalan keluar ajaib dari Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.